Hai, kembali lagi di podcast PG PAUD UNESA episode 8 tentang Get to Know PG PAUD UNESA. Di podcast kali ini kita akan sharing dan membahas hal-hal yang menarik nih, terutama bagi calon-calon mahasiswa maupun mahasiswi PG PAUD UNESA. Jadi tetap dengerin terus podcast kami hari ini, karena kami akan membahas tentang seputar PG PAUD UNESA di era Bukartika, mengenai bagaimana Ibu Kartika Rinakit AD SPD MPD ini perasaannya saat ditunjuk menjadi koordinator Prodi S1 PG PAUD UNESA. Lalu bagaimana kesulitan yang dihadapi beliau saat menjabat menjadi koordinator Prodi S1 PG PAUD UNESA, serta harapan-harapan beliau untuk memajukan PG PAUD UNESA ini. Jadi tetap dengarkan podcast kami. Nah, pada podcast PG PAUD UNESA kali ini, kami telah mengundang salah satu narasumber. Beliau ini merupakan salah satu alumni yang pernah menjabat sebagai Kahima di Prodi S1 PG PAUD dan sekarang menjabat sebagai koordinator Prodi S1 PG PAUD UNESA, yaitu Ibu Kartika Rinakit AD SPD MPD. Selamat siang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Sudah ceria hari ini. Alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung saja memulai sesi sharing hari ini. Nah, untuk yang pertama, mungkin sobat-sobat PAUD ini penasaran tentang bagaimana perasaan Ibu Kartika ini dilantik sebagai koordinator Prodi S1 PG PAUD di sini. Boleh ceritakan? Terima kasih. Ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya teman-teman. Hai semuanya. Ya, kalau ditanya tadi terkait dengan perasaannya gimana sih pas dilantik gitu ya. Mungkin untuk informasi saja, ternyata Bu Kartika ini koor prodi termuda di Fakultas Ilmu Pendidikan. Gitu. Jadi kalau ditanya perasaannya, pertama mungkin ya deg-degan tentu ya, karena di fase ini saya harus melakukan tanggung jawab dan juga mengembangkan program-program yang tentu itu tidak mudah gitu. Jadi, tetapi alhamdulillahnya sih berjalan cukup baik. Tapi kalau ditanya gimana perasaannya, tentu deg-degan, tidak semudah ketika senyum aja, ada deg-degannya luar biasa. Tapi di samping itu langsung menyiapkan strategi. Apakah perasaannya seperti mencalonkan diri sebagai presiden? Nah, itu karena belum pernah jalanin diri jadi presiden, jadi nggak tahu perasaannya pencalonan. Karena sistemnya kali ini kan tidak dengan mencalonkan diri ya untuk jadi koor prodi itu, karena sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mendapatkan amanah dari pimpinan. Kalau orang mencalonkan itu mungkin pendapat saya justru cenderung lebih siap karena dia mencalonkan diri. Tetapi ketika penilaian langsung oleh pimpinan itu hal yang berbeda. Berarti ada kualifikasi untuk menjadi koordinator prodi ya. Dan itu sepenuhnya oleh pimpinan. Wah, ternyata Bu Kartika merupakan dosen termuda yang dilantik sebagai koordinator Prodi S1 PG PAUD UNESA. Wah, mungkin sebagai calon-calon mahasiswa nanti yang akan masuk ke PG PAUD UNESA ini, mungkin nanti kedepannya setelah lulus ingin menjadi seperti Ibu Kartika. Nah, podcast kali ini sangat penting buat teman-teman semua. Nah, setelah kita membahas tentang perasaan Ibu Kartika dilantik, lalu mengenai program-program untuk memajukan PG PAUD UNESA ini seperti apa itu yang pernah dilakukan baik internasional maupun nasional, atau kesulitan saat merealisasikan program kerja. Oke, kalau ditanya tentang program kerja, saya dilantik bulan Maret, April, Mei, berarti ini bulan ketiga ya kurang lebih. Ini kami sudah merencanakan baik yang nasional ataupun internasional. Kalau yang nasional, internasional ini rata-rata sifatnya kuliah umum, webinar. Kemarin internasional kita mengundang dari beberapa negara dan itu offline. Kita berkolaborasi dengan UAD Jogja, kemudian kita mengundang pemateri dari beberapa negara, termasuk Gaza, Palestina, dan juga baptis itu dari Prancis. Kemudian juga kegiatan internasional lain yang sudah terjadi di prodi kita
Ini ada visiting profesor juga. Kemarin ada profesor yang datang ke kelas mengajar, itu dari Thailand. Jadi anak-anak mahasiswa 1 PG PAUD ini diajar langsung oleh expertnya dari Thailand. Kemudian selain itu juga kemarin Baptis yang dari Prancis juga masuk kelas untuk mengajar seperti itu untuk program-program internasional, dan masih banyak lagi karena bulan Agustus nanti kita akan mengagendakan ke KL, ke Kuala Lumpur, dan di sana juga akan ada partisipasi oleh mahasiswa untuk ikut. Jadi tidak hanya dosennya saja untuk pengembangan SDM, tapi kita melibatkan mahasiswa. Untuk yang nasional, ini kemarin baru hangat sekali ya, mungkin di kelas-kelasnya 2022-2021 itu ada praktisi mengajar, yang mungkin biasanya itu hanya kuliah tamu kan sehari sekali begitu ya. Maksud saya dalam tempo panjang itu cuma sekali 2 kali. Nah ini beliaunya hadir nih beberapa pertemuan di kelas baik offline ataupun online. Nah ternyata ini disambut antusias baik banget oleh mahasiswa. Mereka punya pengalaman langsung dan mereka bisa berpraktek dengan baik. Dan tentunya masih banyak program lainnya ya, termasuk nanti kita juga akan memberikan penghargaan pada insan peduli anak usia dini terhadap Ibu Wali Kota Surabaya, Ibu Rini Ridhayanti. Wow, ternyata program kerja dari Ibu Kartika ini sangat kece sekali. Enggak skala nasional, bahkan sudah skala internasional. Nah, bagi teman-teman PAUD yang pernah dikunjungi oleh Baptis dan juga dosen yang dari Thailand, nah itu merupakan salah satu program kerja yang dilakukan oleh Ibu Kartika selama menjabat sebagai koordinator prodi S1 PG PAUD. Nah, untuk program kerja selanjutnya silahkan ditunggu nih, terutama bagi calon-calon mahasiswa dan mahasiswi yang akan masuk. Nah, bagi kalian sebagai calon mahasiswa-mahasiswi PG PAUD yang merasa, wah saya masuk PG PAUD ini akan menjadi apa ya, lalu apa saja pengalaman yang saya dapat saat masuk ke S1 PG PAUD ini. Nah, ternyata banyak sekali nih teman-teman. Kalian bisa mendapatkan pengalaman belajar langsung di berbagai negara, meskipun kita tidak perlu ke luar negeri. Lalu kita bisa juga ke luar negeri, ke Kuala Lumpur yaitu di bulan Agustus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana distribusi antara HMP PG PAUD dengan PG PAUD. Apakah sudah menjalin hubungan yang baik, lalu apakah sudah menciptakan suatu hubungan yang bisa memajukan PG PAUD UNESA pada tahun ini, Oke. Nah, kalau ditanya gimana nih kontribusi teman-teman HMP Bu, apa sudah kolaborasinya berjalan baik? Tentu saja iya. Karena kenapa? Hampir semua program kerja ini bisa berjalan lancar dan sukses ini atas bantuan teman-teman HMP. Jadi, wah, tepuk tangan. Nah, bagi kalian yang masih ragu pengen ikut HMP atau tidak, ini sudah ada buktinya bahwa kami sebagai anggota HMP PG PAUD bisa berkontribusi besar dalam meluaskan, membuat PG PAUD ini semakin maju. Terlebih lagi bisa didukung oleh Ibu Kartika. Nah, untuk yang terakhir sebagai penutup yaitu bagaimana keinginan Ibu Kartika untuk HMP PG PAUD UNESA serta mahasiswa dan mahasiswi PG PAUD UNESA dalam meraih prestasi baik akademik maupun akademik. Oke, kalau ditanya gimana harapannya nih buat teman-teman yang HMP ataupun mahasiswa aktif ataupun yang baru mau jadi mahasiswa gitu ya. Saya ingin kalian itu belajar dan berkembang. Ini eranya merdeka belajar. Maka pengalaman itu tidak bisa hanya dengan di kelas perkuliahan. Meskipun kita desain seluar biasa apapun, kalian tetap harus memiliki pengalaman. Salah satunya ya di HMP. Bu Kartika juga besar dulu di HMP sebelum ke fakultas, kemudian ke universitas dan yang lebih tinggi lagi. Jadi saya rasa kalian butuh untuk berproses, butuh untuk mengembangkan diri itu melalui kegiatan-kegiatan seperti ini di Hima. Kemudian kalau Bu Kartika menyampaikan untuk anak-anak yang sedang aktif menjadi mahasiswa di PG PAUD UNESA, kalian perlu berbangga diri karena kita sedang berproses untuk akreditasi internasional. Dan kalian tidak kalah dengan prodi lainnya karena lulusan kita berkembang luar biasa. Baik di kementerian, di dinas pendidikan, ataupun menjadi pegawai negeri, bahkan beberapa jadi owner.
Jadi saya rasa dengan pengalaman dan bekal perkuliahan yang ada di prodi kita, kalian disiapkan untuk menjadi insan-insan itu. Kalau kemudian untuk calon mahasiswa PG PAUD UNESA tahun ini 2023 ini kita membuka lebih banyak kuota untuk mahasiswa baru, kurang lebih 8 kelas kemarin ketika itu. Maka saya ingin kalian optimis untuk bisa masuk dan berpartisipasi menjadi bagian keluarga besar PG PAUD FIB UNESA. Kita akan berkembang bersama menjadi yang berkualitas. Terima kasih Ibu. Nah, untuk tadi saya sempat kelupaan tentang kesulitan saat menjalankan program kerja Ibu. Kalau ditanya kesulitan apa ya, hampir semuanya pasti ada kesulitan. Saya yakin bahkan menyelenggarakan podcast ini juga ada kesulitan. Tapi saya orientasinya tidak melihat halangan, saya melihat potensi besar di baliknya. Jadi apapun kesulitannya itu pasti bisa terlewati. Jadi saya merasa tidak terlalu banyak sih halangan-halangan, saya bisa. Terima kasih Ibu atas sesi sharing dan juga pembahasan kali ini. Nah, seperti yang teman-teman sudah tahu bahwa Bu Kartika ini sudah menjalankan banyak program kerja dan juga melewati banyak kesulitan. Oleh karena itu, kalian sebagai mahasiswa maupun mahasiswi yang akan masuk dan juga sebagai mahasiswa aktif ini, mari kita sama-sama berkontribusi untuk meningkatkan PG PAUD UNESA ini menjadi lebih baik dan juga bisa dikenal dengan banyak orang dan tidak dipandang sebelah mata ya Ibu. Kebanyakan kan PAUD itu dipandang sebelah mata. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama berkontribusi untuk memajukan PG PAUD UNESA. PG PAUD UNESA wani, FIP handal, UNESA satu langkah di depan. Terima kasih Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Sobat PAUD yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini sampai akhir. Semoga sesi sharing kali ini bisa sangat bermanfaat bagi kita semua, baik sebagai mahasiswa aktif maupun calon mahasiswa-mahasiswi yang akan masuk ke dalam prodi S1 PG PAUD ini. Dan jangan lupa nantikan terus podcast selanjutnya. Sampai jumpa.